Halo, good morning saudara. Apa kabar Anda di hari Senin ini? Semoga semuanya dalam keadaan semangat menyambut pekan ini. Ya, saudara, selamat bergabung di Liputan Pagi Moji Live dari SCTV Tower Senayan, Jakarta. Kami akan menemani Anda mengawali pagi hari Anda hingga pukul 7 waktu Indonesia Barat. Bersama saya Bevli Gunawan, saudara, kita awali dengan informasi pertama. Ya, saudara, cuaca ekstrim yang melanda kota Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung membuat puluhan rumah warga rusak parah usai diterjang angin puting beliung. Berhati-hatilah dengan si jago merah. Kebakaran hebat ini melanda gudang penyimpanan perlengkapan rumah tangga di kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Ya, saudara, seorang relawan dinyatakan meninggal dunia saat menjalani perawatan di rumah sakit akibat tertimpa reruntuhan bangunan yang terbakar. Lagi-lagi korsleting listrik diduga menjadi biang kerok kebakaran. Sebanyak 6 bangunan rumah ludes terbakar di Jalan Kemayoran Baru Gang 1, Kerembangan, Surabaya, Jawa Timur. Tragedi jembatan ambruk kembali terjadi di Provinsi Maluku, saudara. Kali ini rombongan penjemputan anggota DPRD berjumlah sedikitnya 150 orang seketika tercebur ke dalam laut. Kita ke informasi kriminal, saudara. Seorang wanita yang sedang asyik berkaraoke yang disiarkan secara langsung di media sosial secara tiba-tiba ditikam oleh suaminya sendiri. Total ada 5 kali tusukan mendarat di tubuh korban yang menyebabkan tewas seketika. Kejadiannya di Kabupaten Serdang Begadai, Sumatera Utara. Ya, terjawab sudah motif yang melatar belakangi tindakan keji pelaku pembunuhan wanita yang jasadnya ditemukan tanpa kepala di Danau Muara Baru, Jakarta Utara. Pemicunya, saudara, yakni sakit hati terhadap ucapan korban yang menghina orang tua dan istri pelaku. Kita ke informasi seputar pilkada, saudara. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Jakarta nomor urut 3, Pramono Anung Rano Karno menggelar kampanye akbar bertajuk Festival Menyala. Dalam kesempatan tersebut, Pramono merespon pertemuan rivalnya Ridwan Kamil dengan Presiden Prabowo Subianto dan Joko Widodo. Sementara itu, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil belusukan bertemu warga Kebonpala, Jakarta Timur pada Minggu siang kemarin. Selain belusukan, RK juga bertemu utusan khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, Raffi Ahmad. Selama beberapa minggu ini, para calon kepala daerah kian giat mendekatkan diri kepada masyarakat. Tidak hanya menebar janji, tapi mereka juga mendengarkan keluhan masyarakat. Lantas, apa yang menjadi keluhan utama warga Jawa Tengah, khususnya di kota Semarang, dan apa harapan mereka untuk kepala daerah berikutnya? Ya, saudara, selengkapnya dalam komen yuk. Nah, saudara, meski akhir pekan, sejumlah menteri bidang ekonomi tidak libur seperti biasanya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto memilih mengumpulkan 7 menteri untuk melakukan rapat koordinasi terbatas. Di bawah tim ekonomi Prabowo Subianto atau Prabowonomik, ekonomi Indonesia ditargetkan bisa tumbuh hingga 8%. Tujuannya tak lain agar Indonesia bisa masuk ke dalam kategori ekonomi negara maju. Tapi apakah mungkin target tersebut bisa terwujud? Selengkapnya, saudara, dalam Cuanomics. Kita ke informasi lainnya, saudara. Taman Mini Indonesia Indah atau TMII Jakarta Timur selalu menjadi tempat wisata yang menghibur sekaligus mengedukasi. Salah satunya Taman Burung yang memiliki koleksi ratusan burung dari berbagai negara. Dari berita olahraga, saudara, Manchester United belum keluar dari krisis menjamu Chelsea di Stadion Old Trafford. Setan Merah harus berbagi 1 poin usai bermain imbang 1-1 dalam lanjutan Liga Premier Inggris. Saudara, untuk pertama kalinya usai dilantik, Presiden Prabowo menyambangi Saudara, untuk pertama kalinya sejak dilantik menjadi Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto melakukan kunjungan kerja perdana ke Merauke, Papua Selatan. Masih di hari yang sama, Presiden Prabowo Subianto berkunjung ke Solo, Jawa Tengah dan mendatangi kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo pada Minggu malam. Kedua tokoh kemudian menghabiskan waktu dengan makan malam bersama di sebuah rumah makan tradisional. Saudara, sebuah minibus mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Gunung Kidul. Ya, waktu menunjukkan pukul 6:55 waktu Indonesia Barat, dan saudara, kita memasuki bagian ketiga dari Liputan Pagi Moji. Nah, saudara, sebuah minibus travel mengalami kecelakaan tunggal di Kabupaten Gunung Kidul hingga pengemudi dan penumpangnya terpental keluar kendaraan. Kecelakaan tunggal juga terjadi di kota Salatiga. Sebuah truk muatan semen terguling hingga menimpa pagar rumah warga akibat menghindari sepeda motor yang mengerem secara mendadak.
Kita ke mancanegara, saudara. Besok Amerika Serikat akan menentukan presiden barunya. Kita kenal calon presiden negeri Paman Sam itu. Calon presiden Amerika Serikat dari Partai Republik, Donald Trump, kembali maju untuk menantang capres Partai Demokrat Kamala Harris. Sempat terpilih menjadi presiden di periode kedua Trump takluk dari lawannya Joe Biden. Nah, berlatar belakang pengusaha, Trump dikenal sosok penuh kontroversi. Sementara itu, Kamala Harris maju menjadi calon presiden dari Partai Demokrat menggantikan Presiden petahana Joe Biden yang mengundurkan diri. Berlatar belakang imigran, Harris menggeluti dunia hukum hingga sempat menduduki jabatan Jaksa Agung California. Popularitas Harris kemudian membawanya ke Senat Amerika Serikat hingga terpilih menjadi wakil presiden wanita pertama Amerika Serikat. Ya, saudara, selesai sudah kebersamaan kita di Liputan Pagi Moji kali ini. Saya Bevli Gunawan dan segenap redaksi yang bertugas pamit undur diri. Sampai jumpa besok di waktu yang sama. Have a nice day and goodbye.